Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan mengenai panjang kurva. Namun, sebelum dimulai presentasi, alangkah baiknya kita semua untuk membaca doa. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok A yang beranggotakan Almaida Dwiana dengan NIM 21314111012, Lida Masyuda dengan NIM 21314111017, Nurul Kurnia R dengan NIM 21314111015, Sri Mulyani dengan NIM 20314111004, Sri Nur Hasanah dengan NIM 21314750001. Sebelum ke pembahasan, di sini ada salah satu ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ahsahum wa addahum addan, yang artinya, Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Nah, dalam kandungan Quran surat Maryam ayat 94 ini memiliki kandungan sungguh ilmu Allah meliputi semua makhluk, baik makhluk penghuni langit ataupun bumi. Dan Allah menghitung jumlah mereka dan menghitung jumlah amalan mereka. Dia tidak mengalami kesalahan dan tidak lupa, serta tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Nah, sebelum kepada pembahasan kurva rata, maka di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu panjang kurva. Nah, panjang kurva menurut konsep geometris yang ditangani oleh kalkulus integral. Nah, ini itu merupakan metode untuk menghitung panjang yang tepat dari segmen garis dan busur lingkaran telah dikenal sejak zaman kuno. Geometri analitik memungkinkan mereka untuk dinyatakan sebagai rumus yang melibatkan koordinat titik, dan pengukuran sudut, di mana kalkulus ini menyediakan cara untuk menemukan panjang kurva dengan memecahnya menjadi segmen garis atau busur lingkaran yang lebih kecil. Nilai eksak dari panjang kurva ditemukan dengan menggabungkan proses seperti itu dengan ide limit. Seluruh prosedur diringkas dengan rumus yang melibatkan integral dari fungsi yang menggambarkan kurva. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kurva rata. Kurva rata adalah kurva yang terletak seluruhnya pada semua bidang. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, grafik yang berupa spiral itu adalah sebuah fungsi yang dimana tidak termasuk jenis y sama dengan fx maupun x sama dengan gy. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun beberapa contoh dari kurva rata, di antaranya grafik dari fungsi y sama dengan sin x di mana 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan v. Nah, kalian bisa lihat gambar grafik tersebut pada gambar di atas dengan garis grafik berwarna hijau. Nah, grafik dari fungsi y sama dengan sin x di mana 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi adalah sebuah kurva rata, yaitu kurva yang terletak seluruhnya pada sebuah bidang. Nah, begitu pula grafik dari fungsi x sama dengan y pangkat 2, di mana min 2 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 2. Nah, kalian bisa lihat gambar grafik tersebut di samping dengan garis grafik berwarna hitam. Nah, dalam dua kasus ini, kurva itu adalah grafik sebuah fungsi. Dalam contoh pertama, fungsinya berbentuk y sama dengan fx, dan dalam contoh kedua, fungsi itu berbentuk x sama dengan gy. Grafik yang berupa spiral adalah dari sebuah fungsi yang tidak termasuk jenis pertama maupun jenis kedua. Demikian pula, lingkaran x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan a pangkat 2.
Walaupun demikian, lingkaran itu dapat dianggap sebagai gabungan grafik fungsi-fungsi Y sama dengan fx sama dengan akar dari A pangkat 2 min X pangkat 2 dan Y sama dengan Gx sama dengan min akar dari A pangkat 2 min X pangkat 2. Nah, dari trigonometri, kita tahu bahwa X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, di mana 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 2V, menggambarkan sebuah lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Kita bisa lihat gambar grafik tersebut pada gambar di samping. Nah, dalam persamaan ini, T variabel sembarang, yang selanjutnya akan kita namakan parameter. Baik X maupun Y telah dinyatakan dengan parameter. Nah, kemudian jika kita masukkan ke grafik persamaan parameter, X sama dengan T cos T, Y sama dengan T sin T, di mana 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 2V, kita akan mendapatkan suatu bentuk semacam spiral. Nah, di mana kita dapat menyajikan kurva sinus dan parabol ke dalam bentuk parameter. Nah, fungsi sinus dan fungsi parabol dapat juga disajikan dalam bentuk parameter. Kita dapat menuliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan sin X, X sama dengan X, di mana 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan V. Kemudian, Y sama dengan Y, X sama dengan Y pangkat 2, di mana min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2. Nah, dalam kasus pertama, parameternya adalah X. Dalam kasus kedua, parameternya adalah Y. Jadi, sebuah kurva rata dapat dilukiskan oleh sepasang persamaan parameter X sama dengan Ft, Y sama dengan GT, di mana A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. Nah, fungsi F dan G kita andaikan kontinu pada selang tersebut. Anggaplah T itu sebagai menyatakan waktu. Apabila T bertambah dari A hingga B, titik XY bergerak sepanjang seluruh kurva itu. Nah, sehingga sebuah kurva rata disebut mulus apabila kurva itu ditentukan oleh persamaan-persamaan X sama dengan Ft, Y sama dengan GT, di mana A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B, dengan ketentuan bahwa turunan-turunan F aksen dan G aksen adalah kontinu pada A, B, sedangkan F aksen T dan G aksen T tidak bersama-sama 0 di selang A, B. Nah, kita gunakan istilah mulus untuk menggambarkan sifat sebagai berikut, di mana apabila sebuah partikel bergerak sepanjang kurva tersebut X, Y, maka arah geraknya tidak akan berubah. Nah, hal ini dijamin oleh kekontinuan F aksen dan G aksen. Kemudian, partikel itu tidak akan berhenti atau berbalik arah, di mana F aksen T dan G aksen T ini akan menjamin. Hal tersebut dikarenakan karena tak bersama-sama 0. Apakah yang dimaksud dengan panjang kurva mulus dengan persamaan parameter X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. Nah, misalkan diberikan kurva dalam bentuk parameter 1 yang akan dihitung panjang kurvanya. Maka, langkah pertama kita buat suatu partisi pada selang AB menjadi selang N bagian, yang artinya kita itu membagi interval A sampai B menjadi beberapa bagian. Misalnya, A sama dengan T0, B sama dengan Tn. Kemudian kita bagi menjadi T1, T2, T3, dan seterusnya. Maka
partisi-partisinya akan menjadi partisi kecil mulai dari A sampai T1, kemudian TI-1 sampai TI, TN-1 sampai B, dan seterusnya. Nah, pembagian partisi ini akan mengakibatkan kurva terbagi oleh titik-titik Q0, Q1, Q2, Q3, Qn-1 hingga Qn. Nah, kita bisa lihat pada gambar 6 bagian atas yang menggambarkan kurva terbagi oleh titik Q0, Q1, Q2, Q3, Qn-1 hingga Qn. Oke, selanjutnya masih melanjutkan yang tadi. Kemudian kita aproksimasi kurva itu dengan segi banyak. Kita hitung panjangnya dan akhirnya ditarik limitnya apabila norma partisi menuju 0. Khususnya kita aproksimasi panjang delta SI tertentu pada kurva gambar 6 oleh delta WI sama dengan akar delta XI kuadrat ditambah delta YI kuadrat. Untuk delta X dan delta Y ini merupakan parameter dari T. Jadi untuk memperoleh nilai delta XI ini kita dapat peroleh dari FTI dikurangi FTI min 1. Dan untuk delta YI kita dapat peroleh dari hasil GTI min GTI min 1. Dengan menggunakan teorema nilai rata untuk turunan, kita mengetahui adanya titik-titik TI dan TI dalam selang TI-1 dengan TI, sehingga FTI min FTI-1 sama dengan F aksen T bar I delta TI. Dan untuk GTI min GTI-1 sama dengan G aksen TI topi delta TI. Dengan delta TI sama dengan TI min TI min 1, maka delta WI sama dengan akar dari F aksen TI bar delta TI kuadrat ditambah G aksen TI topi delta TI kuadrat sama dengan akar dari F aksen TI bar kuadrat ditambah G aksen TI topi kuadrat delta TI. Dan panjang segi banyak adalah sigma I1 sampai dengan N delta WI sama dengan sigma I1 sampai dengan N akar F aksen TI bar kuadrat ditambah G aksen TI topi kuadrat delta TI. Jumlah di ruas kanan ini serupa dengan jumlah Riemann. Kesulitan yang kita alami ialah bahwa TI topi dan TI topi tidak melukiskan titik yang sama, akan tetapi dapat dibuktikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi hasil apabila ditarik limitnya, sehingga kita dapat mendefinisikan panjang L kurva sebagai limit bentuk di atas apabila norma partisi mendekati 0. Jadi L sama dengan integral A sampai B akar F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat dt sama dengan integral A sampai B akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Oke, selanjutnya ada dua kasus apabila persamaan kurva. Yang pertama, apabila persamaan kurva itu adalah Y sama dengan Fx, di mana X lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Maka bentuk terakhir menjadi L sama dengan integral A sampai B, akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Dan yang kedua, apabila diketahui persamaan X sama dengan GY, dengan Y lebih besar sama dengan C dan lebih kecil sama dengan D. Rumus tersebut menjadi L sama dengan integral C sampai D akar 1 plus dx per dy kuadrat dy. Apabila rumus-rumus tersebut digunakan untuk menghitung panjang lingkaran dan panjang ruas-ruas garis, hasil-hasilnya
tentu harus sesuai dengan apa yang telah kita ketahui. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh soal. Soalnya yaitu tentukan keliling lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Persamaan lingkaran kita tulis dalam bentuk parameter X, yaitu cos T A sin T 0 kurang dari T kurang dari 2pi sehingga dx dt sama dengan min A sin T dy dt sama dengan A cos T. Dengan menggunakan rumus yang pertama, maka kita akan peroleh L sama dengan integral dari 0 sampai dengan 2pi akar dari A kuadrat sin kuadrat T plus A kuadrat cos kuadrat T dt sama dengan integral dari 0 sampai dengan 2pi A dt sama dengan tutup AT batas dari 0 sampai dengan 2pi sama dengan 2pi A. Dan ada lagi yaitu contoh 3. Gunakan rumus kedua untuk menghitung panjang ruas garis antara A 0,1 dan B 5,13. Dan penyelesaiannya, ruas garis AB dapat dilihat pada gambar 7. Persamaan garis yang melalui A dan B adalah Y sama dengan 12/5x tambah 1, sehingga dy dx sama dengan 12/5 dan L sama dengan integral dari 0 sampai dengan 5 akar dari 1 plus 12/5 kuadrat dx sama dengan integral dari 0 sampai dengan 5 akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat per 5 kuadrat dx sama dengan 13/5 integral dari 0 sampai dengan 5 1 dx sama dengan 13/5 x batas dari 0 sampai dengan 5 adalah 13. Hasil ini cocok apabila digunakan rumus jarak antara dua titik. Yang selanjutnya adalah contoh 4 seperti bisa dilihat pada gambar di samping. Buatlah grafik kurva yang terbentuk secara parametris oleh X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 4 sin T, 0 kurang dari T kurang dari pi. Kemudian carilah panjangnya. Dan penyelesaiannya kita buat tabel terlebih dahulu dibagi 3 baris. Baris T, X, dan Y. Baris pertama T 0, X 2, Y 0. Baris kedua T pi per 6, X akar 3, Y 2. Baris yang ketiga T pi per 3, X 1, Y 2 akar 3. Dan baris yang keempat pi per 2, X 0, Y 4. Baris yang kelima 2 pi per 3, X min 1, Y 2 akar 3. Dan baris yang keenam 5 pi per 6, X min akar 3, Y 2. Dan baris terakhir T pi X min 2, Y 0. Panjang L dari kurva ini diberikan oleh sama dengan integral dari 0 sampai dengan pi akar dari min 2 sin T kuadrat tambah 4 cos T kuadrat dt sama dengan 2 integral dari 0 sampai dengan pi akar dari sin kuadrat T plus 4 cos kuadrat T dt sama dengan 2 integral dari 0 sampai dengan pi akar dari 1 plus 3 cos kuadrat T dt. Baik, untuk contoh selanjutnya, tentukan panjang busur kurva Y sama dengan X pangkat 3/2 antara titik 1,1 hingga 4,8.
Artinya, tugas kita di sini itu harus menentukan panjang busur kurva Y sama dengan X pangkat 3/2 seperti tampak pada gambar dari titik 1,1 hingga 4,8. Karena kasus ini merupakan persamaan kurvanya itu Y sama dengan Fx, untuk X-nya itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, maka untuk penyelesaiannya dari kasus ini adalah dengan menggunakan rumus L sama dengan integral A sampai B akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 dx. Yuk kita perhatikan ya. Langkah pertama, kita turunkan dulu persamaannya Y sama dengan X pangkat 3/2. Maka kita peroleh dy dx-nya itu sama dengan 3/2 X pangkat 1/2. Langkah kedua, kita masukkan ke dalam rumus L sama dengan integral A sampai B akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 dx sama dengan A-nya itu 1, B-nya itu 4, maka kita peroleh integral 1 sampai 4 akar 1 ditambah 3/2 X pangkat 1/2 dipangkatkan 2 dx. 3/2 X pangkat 1/2 itu kita dapatkan dari yang turunan tadi ya. Turunan dari Y sama dengan X pangkat 3/2, maka turunannya 3/2 X pangkat setengah. Selanjutnya integral 1 sampai 4 akar dari 1 ditambah 9/4 X dx. Untuk langkah ketiga, kita andaikan U itu adalah 1 tambah 9/4 X. Selanjutnya kita turunkan, maka diperoleh DU itu sama dengan 9/4 dx, atau dx itu sama dengan 4/9 du. Sehingga kita integral tak tentukan ya. Integral dari akar 1 ditambah 9/4 X dx itu sama dengan integral akar U 4/9 du, atau kita bisa tuliskan 4/9 integral akar U du sama dengan 4/9 integral dari akar U itu 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Diperoleh 4 kali 2 8, 9 kali 3 27, kita peroleh 8/27. Kemudian U-nya itu kita substitusikan ya. Jadi 1 ditambah 9/4 X pangkat 3/2 tambah C. Untuk langkah keempatnya, kita masuk ke rumus awal ya. Integral 1 sampai 4 akar 1 ditambah 9/4 X dx sama dengan tadi kita sudah peroleh integral tak tentunya, yaitu 8/27 dikali 1 ditambah 9/4 X dipangkatkan 3/2 dari 1 sampai 4. Kita substitusikan X-nya sehingga diperoleh 8/27
kali 10 pangkat 3/2 dikurangi 13 pangkat 3/2 dibagi 8. Selanjutnya kita pecahkan dulu. 10 pangkat 3/2 itu kita peroleh 31,6. Kemudian 13 pangkat 3/2 per 8 kita peroleh 5,85. Setelah itu hasilnya dikurangkan dan dikali 8/27 untuk hasil akhirnya yaitu 7,63. Selanjutnya diferensial panjang busur. Panjang busurnya misalnya SX dari titik AFA ke titik X FX. Maksudnya diferensial panjang busur itu kita akan menentukan DSX-nya. Tuh. Misal F kontinu dan ada turunannya di akoma B. Untuk setiap X elemen akoma B kita definisikan SX sama dengan suatu fungsi yaitu integral A sampai X akar 1 ditambah F aksen U dipangkatkan 2 DU. Maka SX-nya adalah panjang kurva Y sama dengan FU dari titik A FA hingga titik X FX. Dengan teorema fundamental pertama kalkulus diperoleh X aksen X-nya sama dengan ds per dx sama dengan akar 1 ditambah F aksen X dikuadratkan. Yang X-nya ini diganti U ya. Sama dengan akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 sehingga diperoleh diferensial dari panjang kurva ds bisa ditulis ds sama dengan akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 dx. Selanjutnya kita dapat peroleh 3 bentuk untuk ds ini tergantung pada grafik persamaan parameter kurva yang bersangkutan, yaitu ds sama dengan akar 1 ditambah d per dx pangkat 2 dx sama dengan akar 1 ditambah dx per dy pangkat 2 dy sama dengan akar dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 dt. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Dari pemaparan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan untuk materi panjang kurva ini, beberapa kurva tidak dapat diperbaiki. Artinya, tidak ada batas atas pada panjang pendekatan poligonal. Panjangnya bisa dibuat sewenang-wenang besar. Secara informal, kurva seperti itu dikatakan memiliki panjang tak terhingga. Ada kurva kontinu di mana setiap busur, selain busur titik tunggal, memiliki panjang tak terbatas. Contoh kurva tersebut adalah kurva Koch. Contoh lain dari kurva dengan panjang tak hingga adalah grafik fungsi yang didefinisikan oleh fx sama dengan x sin 1 per x. Untuk pembatasnya dan f0 sama dengan 0. Kadang-kadang Hausdorff, dimensi dan ukuran Hausdorff digunakan untuk mengukur ukuran kurva tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.